Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا رحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, juga tentunya nikmat belajar sehingga kita masih bisa lagi Allah istiqomahkan lagi di sini di majelis yang insya Allah Allah berkahi ini. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan 43 kalau nggak salah, 43 seperti itu, dan kita sudah sampai kepada bab yang berjudul bab naat seperti itu. Sebelumnya saya izin bagikan layar dulu. Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di bab ini, bab naat. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan tentang tawasikh al-awami ad-dakhilati ala mubtada' wal khabar. Itu ada mubtada, ada ina wa akhwatuha, ada man wa akhwatuha, dan juga ada dhanna wa akhwatuha, seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan itu di 3 pertemuan. Pertama khusus untuk ina, kedua untuk ketiga untuk kana, dan ketiga untuk dhanna wa akhwatuha. Dan alhamdulillah juga kita kemarin sudah menyelesaikan beberapa masalah dan juga beberapa hal begitu juga dengan contohnya seperti itu, dan juga i'rab singkatnya dari masing-masing contoh yang saya berikan kepada teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab nafs. Sebelumnya sebentar. Astagfirullahaladzim. Oke. Nah, ini merupakan bab baru, bab yang insya Allah mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga insya Allah mudah untuk telaah seperti itu. Nah, ini merupakan permulaan dari bab yang berjudulnya bab bernama tawabi'. Bab yang bernama tawabi'. Tawabi' merupakan jamak dari mufrad berjudul ataupun yang kita sebut sebagai namanya tabi'. Tabi itu artinya adalah orang yang ikut ataupun sesuatu yang ikut, orang ataupun sesuatu yang ikut seperti itu kepada sesuatu yang lain. Nah, itu namanya tabi' seperti itu. Nah, tabi' dalam perkara nahwu itu nanti ada 4, ada yang sifatnya naat, nanti ada taukid, nanti ada badal seperti itu, dan naat, terus atof, terus ada taukid, terus nanti ada yang namanya badal seperti itu. Insya Allah kita akan satu persatu menjelajahi masing-masing dari dari tawabi' ini, dan kita akan mulakan ala barakatillah. Kita akan mulakan dengan bab naat ini seperti itu. Pertama, naat itu apa? Naat itu kalau dalam bahasa kita itu sifat. Sifat artinya adalah sifat. Sifat baik misalnya, sifat buruk, sifat mensifati panjang, lebar seperti itu. Terus sifat hal-hal yang lain lah, yang di situ merupakan kata sifat pada sesuatu yang disifati. Sifat pada sesuatu yang disifati. Oke. Naat atau sifat, dia punya saudara. Dia punya gandengan, dia punya tautan erat dengan yang namanya man'ud. Man'ud. Pasti kalau ada naat, pasti ada man'udnya. Seperti itu.
ada na'at, pasti ada man'utnya. Nah, di sini musonif kita langsung sardan apa itu na'at secara rosem saja, nggak secara istilahan ataupun nggak secara takrif yang dikoh seperti itu. Tapi dengan contoh pendekatan, musonif kita langsung ngasih contoh ataupun ngasih takrif, ngasih definisi. Anak tu tabi'un lil man'uti. Naat atau sifat, ingat ya, naat atau sifat itu ikut kepada man'utnya. Naat itu ikut kepada man'utnya. Kenapa kok musonif kita langsung ngasih kayak rosem saja, ngasih langsung sardan takrifnya tanpa takrif yang diqoh seperti itu. Karena musonif kita tahu bahwasanya ini kitab untuk tadi, makanya beliau langsung saja mensardan, langsung saja menyebutkan yang paling dekat dengan mutadi itu apa kira-kira ya. Oh ini nih, pas nih. Definisinya secara rosem yaitu an-na'tu tabi'un lil man'uti. Bahwasanya na'at sifat itu mengikuti kepada man'utnya. Mengikut dalam hal apa? Fi raf'ihi, pada rofaknya, pada tanda rofaknya. Wa nasbihi, atau dalam keadaan nasabnya. Wa khafdihi, dan dalam keadaan khafatnya. Wa ta'rifihi wa tankirihi, pada keadaan definitif ataupun kepada keadaan tidak definitif. Nah, berarti di sini ada berapa? Ada 5. Ngikut man'utnya dalam hal keadaan rofa, ngikut man'utnya dalam keadaan nasab, ngikut man'utnya terhadap keadaan khofat, dan ikut man'utnya dalam keadaan tankir, seperti itu. Nah, berikutnya, takulu, kemudian kamu mengatakan, qama Zaidun al-akilu, wa ra'aitu Zaidan al-akila, wa marartu bi Zaidin al-akili. Seperti itu. Nah, coba yuk kita jabarin satu persatu, mana naat, mana man'utnya. Oke. Naat ataupun dalam hal ini koma itu disebut sebagai namanya fiil. Oke. Zaidun itu fa'il. Nah, al-akil ini disebut sebagai namanya naatnya. Oke. Ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Ini fiil fa'il, ini Zaidan menjadi maf'ulun bihi-nya. Al-akil itu menjadi naatnya. Aku, misalnya, koma Zaidun al-akilu. Zaid telah berdiri. Ataupun gini, Zaid yang berakal, seperti itu. Zaid yang berakal, nah, Zaid itu artinya Zaid, al-akil itu artinya yang berakal. Zaid yang berakal telah berdiri. Seperti itu. Jadi, akil itu merupakan sifat dari si Zaid. Terus, itu Zaidan al-akila. Aku melihat Zaid yang berakal. Jadi, al-akil mensifati si Zaid. Wa marartu bi Zaidin al-akili, dan aku melewati Zaid yang berakal. Berarti ini di sini marartu menjadi maf'ulun fi'il fa'il, bi Zaidin menjadi isi majrur, seperti itu. Isi majrur, ismun majrur karena ada huruf jarnya, Zaid menjadi naatnya. Terus langsung muncul pertanyaan, Ustadz, tadi katanya naat itu pasti ada man'utnya. Naat pasti ada man'ut yang disifati. Ini sifat, ini yang disifati. Yang disifati. Seperti itu. Lalu, mana Ustadz man'utnya itu? Nah, man'utnya itu disebutin dahulu. Disebutin dahulu sebelum naatnya itu ada. Berarti dalam hal qoma Zaidun al-akilu, mana yang jadi man'utnya? Yang jadi man'utnya adalah si Zaid. Ini man'utnya. Ra'aitu Zaidan al-akila. Mana man'utnya? Man'utnya adalah si Zaid lagi. Karena akil mensifati Zaid. Terus wa marartu bi Zaidin al-akili. Mana man'utnya? Man'utnya adalah si Zaid. Seperti itu.
man'ud. Seperti itu. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami belum? Sampai contoh kecil ini. Seperti itu sebelum kita lanjut ke yang lain-lainnya. Silakan. Dari Pak Bulan, dari Pak Dinda, silakan. Ada pertanyaan. Sifat, ya, sifat. Ada? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Betul. Nah, berikutnya, gimana Ustadz cara kita membaca harokat pada si naatnya itu? Oke, naat karena dia itu tadi itu adalah pengekor gitu ya, pengekor ngikut kepada manutnya, maka dalam kondisi dia itu nanti dibaca domah dengan penggantinya, dibaca fathah dengan penggantinya, dibaca kasrah dengan penggantinya, itu mengikuti keadaan si manutnya. Artinya ketika manutnya itu rofa, maka dia rofa juga. Zaidun al-akilu. Seperti tadi contohnya yang di takrif adalah tabi'un lil man'ufti fi raf'ihi wa nasbihi. Mana yang nasabnya contohnya? Wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Zaidnya jadi fathah atau nasab keadaannya. Maka si akilnya juga menjadi nasab juga. Al-aqila. Wa marartu bi Zaidin. Zaid menjadi majrur karena huruf ba. Nah, Zaid di situ keadaannya majrur, maka al-aqili. Maka si akilnya juga itu ikut majrur. Jadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Seperti itu. Itu keadaan dari si akil dalam tanda i'rabnya. Tersisa dua sifat lagi, yaitu apa? Ta'rifihi wa tankirihi. Ta'rif ataupun definitif dan tidak definitifnya. Oke. Dilihat di situ dicontoh, Zaid sama Akil ada hubungan nggak dia? Ada. Hubungannya apa? Hubungannya bahwasannya Zaid itu adalah isim yang terdefinitif atau yang makrifat atau ta'rif. Yaitu apa? Alamiah. Dia nama orang. Terus al-akil juga itu ada isim yang terdefinitif. Dengan apa terdefinitifnya al-akil? Dengan adanya al. Oh, berarti dari 5 sifat, yaitu raf'ihi, wa nasbihi, wa khafdihi, wa ta'rifihi, wa tankarihi, Zaid dengan si akil itu dia punya dua kesamaan dari 5 sifat yang ada pada naat. Yaitu apa? Yaitu raf'ihi wa ta'rifihi. Nggak cuman itu saja. Ketika dia dalam keadaan nasab juga pun wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Dia punya 2 sifat dari 5 sifat yang disebutin. Ada Zaid dalam keadaan nasab alamiah, dan juga dalam keadaan nasab takrifnya ataupun ma'rifatnya dengan al. Tanda definitifnya dengan al. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Aku melewati Zaid yang dia itu berakal. Dia berserikat sifatnya dari 5 sifat tersebut dengan apa? Dengan khofatnya dan juga dengan ta'rifnya. Ta'rif atau ma'rif terdefinitifnya Zaid itu karena dia nama orang. Yang kedua, terdefinitifnya kalimat al-akil itu karena dia ada alnya. Seperti itu. Jadi, dari 5 sifat ini, 2 diantaranya itu mereka berserikat antara kalimat Zaid dan juga dengan kalimat akil. Contoh yang pertama berserikat pada rofa dan ta'rif. Contoh waro'a itu Zaid dan al-akila itu berserikat pada nasab dan juga ta'rifnya. Wa marartu bi Zaidin al-akili itu berserikat pada khofat dan juga ta'rif. Nah, kalau untuk tankirnya silahkan dikiaskan. Misalnya koma rojulun akilun. Misalnya ya, koma koma ya, ini koma sama. Ini kita bilang rojulun
akilun. Wa ra'aitu rajulan akilan. Wa marartu bi rajulin, misalnya bi rajulin akilin. Nah, ini berserikat pada rofa tankirnya, berserikat pada nasab dan juga tankirnya, berserikat pada khofat dan juga tankirnya. Seperti itu. Jadi kalimat koma Zaidun al-akilu atau rojulun akilu, wa ra'aitu Zaidan al-akila, wa ra'aitu rojulan al-akilan, wa marartu bi Zaidin al-akili, atau wa marartu bi rojulin akilin, mereka berserikat pada 2 dari 5 sifat yang ada pada naat. Seperti itu. Ini merupakan khulasoh dari pelajaran naat itu sendiri. Nah, silakan kalau ada yang bertanyakan sampai sejauh ini dari teman-teman di sini, silakan. Kalau bahasa Indonesianya ngartinya pakai kata yang gitu ya, yang. Koma Zaidun al-akilu. Zaid yang berakal telah berdiri. Wa ra'aitu Zaidan al-akila. Aku melihat Zaid yang berakal. Kata-kata yang seperti itu. Terus wa marartu bi Zaidin al-akili. Aku berjalan melewati Zaid yang berakal. Nah, seperti itu. Silakan kalau ada yang bertanya dari teman-teman sini, silakan. Silakan dari Mbak Bulan, Mbak Indah, Mbak Keke, Mbak Nabila, kalau ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke yang tadi. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan dulu. Oke, insya Allah kayaknya yang marifat ini insya Allah bisa lah terakhir lah. Ya. Nah, berikutnya saya izin pakai pindahin tab dulu. Oke, nah, oke. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, coba kita sedikit mereview pelajaran kita yang jauh lama banget itu, udah agak lama seperti itu. Karena ini ada kaitannya dengan hal yang akan kita bahas seperti itu. Isim, kalau ingat ya, isim itu punya beberapa sifat. Kalau berdasarkan adatnya, berdasarkan jumlahnya, dia punya 3 sifat. Ataupun punya tiga pembagi. Ada ifrad, tunggal, ada tasniyah, ganda, ada jamak. Ini berdasarkan, isim berdasarkan adatnya. Seperti itu. Oke, berikutnya. Isim berdasarkan nau'nya atau jinsnya, jinsihi, itu ada 2. Ada muzakkar atau kita akan sebut sebagai ada tazkir, muzakkar, ada taknif. Seperti itu. Oke. Nah, dia selain dia itu ada berdasarkan adat, berdasarkan nau atau jinsnya, dia nanti juga berdasarkan tanda, berdasarkan makrifatnya atau apa ya, min haitsu ma'rifat dan nakirah, seperti itu. Di sini nanti ada takrif, ada juga nanti di sini ada namanya tankir. Nah, seperti itu. Oke. Kalau jamak, jamak nanti ada yang tashih, ada yang apa namanya taksir, seperti itu. Terus kalau misalnya tazkir, nanti ada yang
apa namanya, ada tazkir, nanti ada yang mu'anas majazi, muzakkar mazaji, ada yang muzakkar hakiki, terus nanti taknis ada yang hakiki, ada yang majazi, terus taknis lagi kayak misalnya juga kemarin juga udah disebutin yang majazi, nanti itu ada yang lafzi, ada yang maknawi, terus nanti yang hak majazi itu ada yang lafzi, ada yang maknawi. Nah, itu jangan dilupain itu apa namanya, hal-hal itu, karena itu akan terus berlanjut lagi nanti di tawabi yang berikut-berikutnya ataupun di pelajaran-pelajarannya. Nah, ini merupakan suatu keharusan kita mengetahui jenis isimnya apa dia itu. Seperti itu. Karena naat itu bersinggungan dengan isim atau naat itu pasti isim, maka pengetahuan kita terhadap jenis-jenis isim harus hadir di benak ketika kita ingin mensifati sesuatu tersebut atau orang tersebut, seperti itu. Ima dengan adatnya ataupun dengan jenis apa namanya nauknya ataupun dengan definitif atau tidak definitifnya, seperti itu. Dan yang terakhir itu berdasarkan ataupun bisa kita bilang alamat i'rabnya itu nanti ada, bisa jadi raf'un, bisa jadi nasbun, ataupun bisa jadi khafdun atau jarun. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini pengetahuan kita terhadap apa namanya, ketiga ataupun keempat cabang ini mesti hadir di dalam benak kita. Seperti itu. Oke. Nah, yang paling inti dari naat, baik itu nanti naat sababi ataupun naat hakiki, nanti kan kita jelaskan apa itu naat sababi atau naat hakiki, yang paling esensi dari dia punya ataupun disebut sebagai naat itu esensinya ada di pada kelima hal ini. Ke tanda rofa, nasab dan khofatnya, ataupun kepada ini. Dan ini, bukan atau, dan ini. Jadi ini merupakan esensi dari adanya naat. Baik itu nanti naatnya itu naat hakiki ataupun naat sababi. Nah, jadi dua dari kelima sifat itu harus ada kalau dia disebut sebagai namanya naat. Nah, naat nanti itu nanti ada yang hakiki, ada yang sababi. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Atau belum? Ada, silakan. Dari Mbak Keke, Mbak Linda, Mbak Wahida, seperti itu. Mbak Bulan, silakan. Mbak Sidro, Mas Farhan. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, ada. Kita lanjutkan. Ini hal yang pertama yang harus kita perhatikan tentang pembagian dari isim itu sendiri. Oke, yang kedua, yang mau saya kasih pengantar lagi. Nanti di dalam bahasa Arab itu ada namanya sifat. Ya, ataupun tadi ya, naat itu tadi ya. Seperti itu. Sifat itu nanti akan kita kenal dengan namanya, pertama ada namanya ismul maf'ul. Ismul maf'ul, ismul fa'il. Seperti contohnya adalah kalimat, misalnya kalimat doribun, atau kalimat fatihun, atau kalimat qatilun. Seperti itu, doribun, fatihun, qatilun. Oke. Atau nanti ada sifat yang namanya ismul maf'ul. Madrubun, maftuhun, misalnya. Maqtulun. Oke. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, isim fa'il itu ya dorib yang memukul, fatih yang membuka,
qatil yang membunuh. Ismul maf'ul misalnya madrubun yang dipukul. Seperti itu. Terus maftuhun yang dibuka. Terus maqtulun yang dibunuh. Seperti itu. Ini sifat. Sebenarnya masih ada lagi, cuman ini aja dulu deh yang sebatas ini dulu aja yang diketahui. Seperti itu. Oke? Nah, ini apa namanya? Salah satu dari sifat itu sendiri. Nah, sifat itu nanti baik isim fa'il ataupun isim maf'ul, dia itu mengandung ataupun terkandung dalamnya mengandung domir, kata ganti. Karena ia beramal seperti amalnya fi'il. Isim fa'il ataupun isim maf'ul seperti itu, dia mengandung domir, mengandung kata ganti. Kenapa kok dia bisa mengandung kata ganti? Karena ia beramal seperti amalnya fi'il. Apa amalnya fi'il? Amalnya fi'il, dia pasti punya fa'il, dan dia juga memungkinkan untuk punya maf'ulun bihinya atau punya objeknya. Seperti itu. Seperti contoh misalnya Zaidun, misalnya Zaidun doribun, kita pakai yang warna lain aja. Doribun, misalnya Khalidan. Zaid memukul si Khalid. Zaidun doribun Khalidan. Seperti itu. Zaid ini mubtada, doribun ini khobarnya. Nah, khobar di sini itu isim maf'ul. Ya kan? Dia isim maf'ul, dia bentuknya dorib fa'il. Isim maf'ul, isim fa'il. Isim fa'il ya'malu yang dia beramal seperti amalnya fi'il. Ya'malu amalal fi'li. Ya'malu amalal fi'li. Yang dia beramal seperti amalnya fi'il. Wal fa'il, dan fa'ilnya itu adalah domir mustatir yang dia tersembunyi, takdiruhu dua. Ya'udu ila Zaidin. Mustatir jawazan. Jadi dorib itu beramal seperti amalnya fi'il. Yang mana dia punya fa'il dan dia juga memungkinkan untuk punya maf'ul. Jadi dalam hal ini, Zaidun doribun Khalidan, Zaid telah memukul si Khalid. Seperti itu. Ini ya'udu ya, ya'udu ila Zaidin. Ya'udu. Ya'udu ila Zaidin. Dan Khalid itu menjadi maf'ulun bihinya, menjadi apa namanya objeknya. Seperti itu. Jadi dalam hal ini dorib itu selain dia isim, di saat yang sama dia juga itu beramal seperti amalnya fi'il. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Karena dia termasuk isim sifat yang dalam hal ini adalah ismul fa'il. Kalau isim sifat memungkinkan dia itu mengandung domir karena ia beramal seperti amalnya fi'il. Nah, kata-kata dorib dalam kalimat Zaidun doribun Khalidan, dorib di sini menjadi khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa ismul fa'il, dia isim fa'il, ya'malu beramal, amala seperti amalnya fi'li, seperti amalnya fi'il. Wal fa'il, karena kalau disebutin fi'il berarti harus ada fa'ilnya,
Wal fa'ilu dan fa'ilnya domirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Ya'udu, domir huwa itu kembali kemana? Kembali kepada Zaid. Ya'udu ila Zaidin. Terus Khalidnya jadi apa Ustadz? Khalidnya jadi maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Li'annahu min ismil mufradi. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada tanya belum? Silakan. Yuk, silakan. Saya rasa ini pasti ada tanya ini, karena ini baru. Yuk, silakan dari Mas Farhan, Pak Beke, Pak Bulan. Sudah, silakan Pak tanya. Iya, Ustaz. Nah, Ulangi, Ustaz, yang 2000. 2000. Oke. Jadi, kita punya kan kemarin kita punya mubtada sama khobar ya. Misalnya kemarin apa? Al-madrasatu wasi'atun gitu ya. Terus dan teman-teman yang lain lah. Nah, dalam hal ini kita juga punya versi lain. Zaidun doribun. Yang mana dorib itu kita maknai sebagai khobar dia. Seperti itu. Oke? Dia sebagai khobar dan di saat yang sama dorib itu dia itu apa namanya beramal seperti amalnya fiil. Kalau fiil pasti dia butuh fa'il. Pasti kalau ada fiil pasti ada fa'il. Dan kalau ada fa'il memungkinkan ataupun kalau ada fiil memungkinkan dia adanya maf'ulun bihi atau objek. Nah, dalam kesempatan ini atau dalam kalimat ini Zaidun doribun dia itu menjadi khobarnya. Terus di saat yang sama dia itu isim fa'il karena formatnya format fa'il. Template-nya sama, fa'ilun. Yang mana isim fa'il itu mengandung di dalamnya itu domir. Karena dia beramal seperti amalnya fi'il. Maka dia itu adalah ismun. Ismul fa'ili, isim fa'il, ya'malu amalal fi'li, yang beramal, ya'malu amala, yang beramal seperti amalnya al-fi'li, wal fa'ilu, dan fa'ilnya domirun. Terus kan tanya kan, kalau dia beramal seperti amalnya fi'il, lalu fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu adalah domir, kata ganti, mustatirun, yang dia itu tersembunyi, jawazan, hukumnya boleh. Takdiruhu, perkiraan domir yang tersembunyi itu adalah huwa. Huwanya kembali kemana? Huwa kembali ya'udu ila Zaidin. Lalu Khalidnya jadi apa dong? Khalidnya jadi maf'ulun bihi. Dia jadi objeknya. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Itu obat. Oh gitu. Jadi Ustadz, yang si 2000 itu khobarnya khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah gitu Ustadz. Tapi dia mengandung sifat. Betul. Apa maksudnya? Betul. Gitu. Iya. Oh. Oke. Iya. Nah. Oke. Ada lagi yang lain? Ada diskusi yang lain? Silakan. Ada diskusi. Ada diskusi nggak? Sini. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya ada satu kisah. Jadi eh, waktu itu ada dua imam, Imam Kisai sama Imam Abu Yusuf, Qadi Abu Yusuf. Qadi Abu Yusuf ini murid langsungnya Imam Abu Hanifah. Dihadapkanlah padanya di hadapan Harun ar-Rasyid. Qadi Abu Yusuf itu apa? Fakhr dia, membanggakan diri. Fakhr dia. Bahwasanya ilmu fikih itu jauh lebih mulia ketimbang ilmu lughah.
Wah, terus ditanya sama Harun ar-Rasyid, ya udah coba gitu. Kalau gitu coba Imam Kisai. Imam Kisai dapatnya ada Imam Kisai juga. Imam Kisai kan ahli nahwu dari Kufah. Nggak terima dengan pandangannya Qadi Abu Yusuf. Terus beliau bilang, coba saya punya kalimat, hukumlah kalimat ini. Seperti itu, hukumilah kalimat ini. Terus Imam Kisai bilang, misalnya dia bilang, fulanun, kata Imam Kisai, fulanun, fulanun, doribu gulamihi, dan fulanun, kata beliau, doribun gulamahu. Terus kata fahkum bainahuma, kurang lebih gitu bahasanya. Coba silakan kalau di Abu Yusuf, kalau misalkan ada dua orang yang seperti ini, mana yang kamu hukum duluan? Fulanun doribu. Oh sebentar, sebentar. Saya ada tamu sebentar ya. Oke, maaf ada jeda. Oke. Terus kata Imam Kisai bilang, fahkum bainahuma. Coba dihukumi kalian apa Qadi Abu Yusuf terhadap dua perkara ini. Fulanun doribu gulamihi, fulanun doribun gulamah. Kata beliau, dua-duanya merupakan pembunuh. Nah, terus kata Imam Kisai bilang, akhtota, kamu salah seperti itu. Loh kok salah seperti itu? Ya Harun ar-Rasyid juga kan bingung kan kok. Padahal ini kalimatnya benar kalau Abu Yusuf itu menghukumi dua-duanya. Kenapa kok salah seperti itu? Nah, akhirnya dijelasin kata Imam Kisai, kalau antum menghukum dua-duanya, maka antum salah. Yang paling tepat antum menghukum yang pertama, fulanun 2000 gulami. Kenapa? Karena ketika dikatakan fulanun 2000 gulamihi, maka pembunuhan itu atau pukulan itu telah terjadi. Tapi kalau antum menghukum fulanun 2000 gulamahu, ini belum terjadi. Kenapa? Karena doribun itu beramal seperti amalnya fiil. Alamat fiilnya ataupun apa ya, alamat dia beramal seperti amalnya fiil. Nah, yang mana alamat fiil itu memungkinkan nanti akan dikerjakan pekerjaan dorib itu. Jadi kalau antum menghukum yang kedua ini, antum telah salah. Antum telah memfitnah yang pertama. Memfitnah yang kedua. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Nah, dari hal inilah maka apa namanya didapati bahwasanya ilmu nahwu itu juga nggak kalah lebih penting daripada ilmu fikih itu sendiri. Seperti itu. Dan dorib dalam keadaan ini beramal seperti amalnya fiil, yang mana dia memafulkan, yang mana dia itu bisa memafulkan mafulun bihinya atau menasabkan mafulun bihinya. Dalam hal ini adalah gulama. Seperti itu. Oke, kalau dalam Quran surat Kahfi itu gimana? Qala inni fa'ilun dzalika goda. Nah, qala inni fa'ilun dzalika goda. Dalam kalimat fa'il di situ itu bisa bermakna yang akan datang. Kenapa? Setelahnya karena ada apa namanya ada keterangan dan kata-kata goda yang artinya itu besok. Seperti itu. Qala inni fa'ilun dzalika goda. Seperti itu. Ini merupakan sedikit kisah lah ya. Ada perbedaan riwayat. Dalam artinya itu ada yang bilang Qadi Abu Yusuf, ada yang bilang Kisai, dan tapi ala kulihal dari itu semua ada pelajaran yang kita ambil. Ya banyaklah ada hikmah yang kita ambil. Di antaranya adalah pentingnya ilmu nahwu dalam hal ini. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Itu tadi sekedar intermezzo saja. Berikutnya, naat. Tadi itu kita bilang bahwasanya naat itu punya dua hal atau punya dua bentuk. Seperti itu. Pertama ada namanya naat hakiki, nah, pakai qaf dia. Ada namanya naat sababi. Nah, itu. Hakiki sama sababi. Oke. Naat hakiki itu apa, Ustadz? Naat hakiki itu adalah naat yang dia itu merofakkan atau bisa jadi merofakkan atau menasobkan atau mengkhofatkan ya, mengkhofatkan
domiron. Domir yang ya'udu, yang dia itu kembali ila al-man'ud, yang dia kembali kepada man'udnya. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya tadi kalimat misalnya ja'a ar-rajulu al-aqilu. Telah datang orang atau laki-laki yang berakal. Seperti itu. Dalam hal ini, i'rabnya gimana? I'rabnya ja'a itu adalah rajulun apa? Ja'a adalah fiilnya, sedangkan rajulun adalah fa'ilnya, dan aqil, akil merupakan naatnya, marfu'un, naat marfu, masih marfu. Terus dia itu adalah isim fa'il, yang dia itu ya'malu amalal fi'li, yang dia beramal seperti amalnya fi'il. Yang dia mengandung fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya domir, kata ganti. Domir mustatir. Yang domir mustatir itu takdirnya itu adalah huwa. Seperti itu. Dan huwa ini kembali kepada si rojul. Seperti itu. Jadi al-aqilu na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa ismul fa'il ya'malu amalal fi'li wal fa'ilu domirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila rojuli. Seperti itu. Dan nanti dikiaskan, kalau misalkan yang mufrad juga mau pakai contoh lain juga silahkan. Seperti itu. Saya ulang lagi ya. Ja'a fi'lun madhi mabni 'alal fathi ar-rajulu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih al-aqilu na'tun marfu'un wa na'tu li ar-rajuli marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa ismul fa'ili ya'malu amalal fi'li wal fa'ilu domirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila zaidin. Afan ila ar-rajul. Ini disebut sebagai namanya naat hakiki. Ini nanti bisa nasoba, bisa nasoba, bisa rofa'a, bisa khofado ya. Seperti itu. Jadi tergantung nanti dari keadaan apa. Misalnya tadi kalau tadi misalnya contoh tadi di ja'a zaidun al-aqilu, berarti ja'a fi'lun madin, zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih, al-aqilu na'tun li zaidin marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Seperti itu. Terus wa huwa ismul fa'ili marfu'un wa alamatu rafihi ismul fa'ili ya'malu amalal fi'li wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila zaidin. Seperti itu. Ini naat hakiki. Terus berikutnya, sebelum ke situ deh, tafadhol silakan kalau ada yang mau tanyain dari naat hakiki ini. Naat hakiki. Ulangin Ustaz i'rabnya. I'rab yang mana tuh? Yang ini, ja'a rajulun. Yang al-aqil. Al-aqil, na'tun li ar-rajuli. Jadi nulisnya begini nulisnya. Na'tu li ar-rajuli. Na'tun li ar-rajuli marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih
Wa huwa ismul fa'ili marfu apa wa ismu ya'malu amal fi'li, seperti itu ya'malu amal fi'li. Wa huwal fa'ilu domirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila ar-rajuli. Seperti itu. Cepetan nggak tadi? Ya kan? Oke, silakan. Cepat, Ustaz, cepat. Oh, oke, ulang lagi. Na'tun li ar-rajuli. Oke, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Na'tun li ar-rajuli marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa ismu al-fa'ili ya'malu amala al-fi'li. Ya'malu amala al-fi'li. Ya'malu wa huwa ya'malu amala al-fi'li. Wal fa'ilu wa al fa'ilu domirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Wal fa'ilu domirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila ar-rajuli. Udah 2 kali, 3 kali. Ya. Yuk, yang lainnya. Ada pertanyaan belum sampai sini? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ditanyakan. Mbak Linda, gimana? Ada pertanyaan belum sampai sini? Oh, masih nyimak. Belum sih Ustadz, masih menyimak. Bab ke Belum ada Ustadz. wajib. Terus dari siapa lagi nih? Mbak Eka, silakan kalau pertanyaan sampai sini. Mbak Lydia juga silakan kalau pertanyaan sampai sini. Insya Allah mudah ya, bisa diceritakan. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Terus, lalu yang kedua, atau kisah yang kedua, ini agak panjang, tapi nggak apa. Oke, sebagai ini ya, sebagai latihan deh di rumah, latihan di rumah, coba dibuat begini nih. Nih, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Ya udah, jamak lah. Aduh. Seperti itu. Ini deh, buat yang baru. Oke, misalnya ada kotak ya, seperti itu. Terus nanti dibuat sini, terus dibuat sini, dibuat bagi 2 sini, terus dibagi 2 sini, terus dibagi 2 sini, dibagi 2 sini, terus dibagi 3. Nah, ini tulis di sini tuh tazkir. Nah, salah, belum diganti formatnya. Ini tazkir. Ini ta'rif, ini tankir. Nakiro berarti ya. Ini taknis. Seperti itu, taknis. Ini taknis. Ini juga ta'rif, ini juga tankir. Oke, di sini ifrad. Di sini tasniyah. Di sini jamak.
jamak. Seperti itu. Tadi kalau misalnya ifrad yang dia itu takrif, misalnya jaa muzakkar ya, ar-rajulu al-akila. Misalnya di sini yang tankir, jaa rajulun rajulun akilun. Misalnya seperti itu. Terus nanti kalau yang jamak seperti apa, tasnya seperti apa, ya ikutin aja deh. Gitu. Ini untuk latihan aja. Contoh untuk melatih seperti itu. Oke? Nah, berikutnya naat sababi. Naat sababi. Naat sababi itu apa, Ustaz? Nah, naat sababi itu dia agak sedikit tambahan dari sebelumnya. Naat sababi itu adalah yarfa'u. Yarfa'u, yakhfadu, dan juga yansobu, domiron atau isman, bukan domir. Sekarang isim. Isim yang dia itu zohiron, yang nampak. Yashtamilu, yang di dalam dirinya itu meliputi atau mencakup atau terkandung domir yang kembali kepada ala al-man'ud. Contoh Ustaz, siap. Contohnya misalnya ja'a Zaidun al-aqilu abuhu. Artinya kurang lebih begini. Telah datang Zaid yang bapaknya berakal. Kita kayak kurang sopan tapi ya kurang lebih seperti itu. Apa namanya artinya? Telah datang Zaid yang bapaknya seperti itu berakal. Atau yang ya kurang lebih seperti itu, yang bapaknya berakal. Ya, seperti itu. Jadi Zaidun al-aqilu abuhu. Nah, i'rabnya gimana Ustadz? Siap. I'rabnya ja'a fi'lun madin mabni 'alal fathi Zaidun. Nah, Zaidun dia jadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Aqil, oke, dia jadi na'tun. Na'at. Na'at kepada siapa? Kepada si Zaid. Oke? Na'tun li Zaidin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Seperti itu. Lalu tadi kan kita udah sepakat bahwasannya apa namanya? Dia itu isim fa'il. Isim fa'il yang dia itu apa namanya? Beramal seperti amalnya fi'il. Nah, di sini dalam hal ini wa huwa ismul fa'ili ya'malu amalal fi'li. Fa'ilnya mana Ustadz? Fa'ilnya bukan domir mustatir, bukan. Tapi fa'ilnya adalah abuhu. Seperti itu. Jadi abuhu di situ itu menjadi fa'il dia. Menjadi fa'il tadi yarfa'u isman zohiran. Nah, isman zohirannya itu atau isim yang nampaknya itu tuh abuhu ini nih, abuhu. Nah, dia itu menjadi fa'il dari kalimat akilah. Fi'il fa'il. Terus apalagi kalimat abuhu itu harus ada domir. Nah, domirnya mana? Domir nih, domir. Hu, yang mana kembali kepada si Zaid. Ya'udu ila Zaidin. Gitu. Ja'a Zaidun al-aqilu abuhu. Telah datang Zaid yang bapaknya berakal. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini disebut sebagai namanya naat sababi. Seperti itu. Silakan kalau ada apa namanya
Kalau ada pertanyaan sampai sini. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Silakan Mbak Mulan, Mbak Wahidah, Mbak Yuni. Kalau ada istifsar, ada tanya, ada diskusi, silakan. Ustadz, Hmm. jadi si Akilu itu kan tadi dia si naatnya kan. Hmm. Terus si abunya itu fa'il dari si Akilu gitu. Ya, Terus hu-nya itu adalah domir domir, dari abu. daumir dari Zaidun. Oh iya, dari Kan? si Zaidun ya. Iya. Oh iya. Seperti- Abuhu. Oke. Nah, yang lainnya ada tanya sama sini? Bentar, bentar. Silakan. Berarti si abunya ini tuh dia Ah, ngikut ke si Akilunya, ya kan? Si ini ya, si apa si harokatnya kan Ustadz? enggak. Ha- gini. Enggak ngikut. Bahasanya itu bukan ngikut, tapi dia dirofakkan. Dirofakkan ke Iya, Akilunya. bukan. Eh, Gimana? mufrad itu tanda rofanya dengan apa? Marfu, Ya, tanda rofaknya. domah, Domah, thayyib. Musanna, tanda rofanya dengan apa? alif, Alif dan nun. Terus kalau apa namanya? Kalau jamak, wawu. wawu. Oke. Dalam hal ini, abuhu itu karena dia itu asmaul khomsah, yang mana dia itu rofaknya dengan waw, maka dia pakai waw. Jadi bergantung jenisnya apa dia. Seperti itu. Kirain sih si naat kedua Ustadz, kirain saya si abunya. Bukan. Dia jadi fa'il. Fa'il. Jadi fa'il. Oke? Berarti si fa'ilnya ada berapa itu Ustadz? Fa'ilnya ada berapa? Fa'ilnya ada 2. Kalau bertanya, fa'ilnya ada berapa? Ustaz? Fa'ilnya ada 2. Abu. Kan dia Si beramal domir. seperti amalnya fi'il dia. Ya, lumayan. Hmm. Ada lagi yang tanya? Nggak ada? Oke. Silakan. Boleh kasih contoh satu lagi, Ustaz? Satu contoh yang sama atau yang lain? Yang serupa, maksudnya Yang lain, Ustaz. yang serupa. Oke, baik. Contoh ya, misalnya kita teman dulu. Misalnya Ja'a tadi kan Zaidun al-akilu abuhu. Oke. Yang serupa dulu ya, yang serupa nanti baru yang varian yang lain. Udah kayak rasa. Ja'a Zaidun misalnya al-qaimu abuhu. Telah datang Zaid yang bapaknya sedang berdiri. Sama tuh irobnya. Ja'a fi'il, Zaid fa'il, akil jadi naatnya, wahwa ismul fa'il, ya'malu amalal fi'li, wabuhu fa'ilun bi, ataupun ya fa'ilun bil qaim, marfu'un, wa alamatu raf'ihi al-waw, li'anna niyabatan anid dhammati li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhafun wa ha mudhafun ilaihi domirun muttasilun mabni ala domi fi mahalli jarrin maf'ulun bihi astagfirullahaladzim fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi seperti itu.
Dan hu-nya itu kembali kepada si Zaid. Nah, tadi yarfa'u isman zahiran, di apa namanya, makna sababi itu adalah naat yang dia itu merofakkan isim zohirnya. Ini isim zohirnya nih, merofakkan isim zohirnya, yashtamilu, yang isim zohir tersebut itu mengandung ala domir. Nih domirnya, yang domir tersebut itu ya'udu, yang dia itu kembali kepada man'utnya. Mana man'utnya? Ini si Zaid, ini man'utnya. Gitu. Mana? Jelasin lagi. Jadi si naatnya di mana Ustadz, yang si abunya? Nggak Oh, ada naatnya. Abu itu bukan naat. Naatnya itu koim. tapi si abu tuh balik lagi ke man'ut Zaidun Ustadz. Iya, karena bapaknya, yang bapaknya berdiri, yang bapak berdiri. Bapak siapa? Kan tentunya begitu nanti toh. Kalimat jadi nggak jelas, jadi ambigu. Telah datang Zaid yang bapak. Bapak apa gitu ya? Yang bapak berdiri. Bapaknya siapa? Kan harus ada yang kembali, harus ada yang disandarkan gitu loh, untuk supaya kalimat itu mustaqim. Mah, jadi Berat. Zaidun, gimana? Tapi si sababinya itu yang mana Ustadz, yang abu. Sababinya, ya betul, Abu. Dia menjadi penyebab. Oh, di penyebabnya itu kan tadi kalau dilihat dari diagram. Dilihat dari apa sih tadi? Pokoknya naat kan hakiki sama sababi tuh. Ini Nah, di sini. maksudnya tuh Apa bukan? iya saya bayanginnya tuh si sababinya itu si naatnya gitu, Ustad. Stop. Terus, Iya, maksudnya itu. ah, Kirain tuh yang si sababinya itu si naatnya kan, karena tadi diagramnya dari naat terus hakiki sama si sababi kan. hmm, Gitu. coba itu apa tuh? Mungkin i'rabnya bisa pelan-pelan, siap. Oke. Baik, Ustad, coba yang ini Ustad, contoh yang ini. Contoh yang mu'annas Ustad. toyib. Oke. Tadi Mbak Yuni gimana? Ini mau i'rab ini mau diulang atau mau tambahin mu'anas juga? Boleh Ustad. Oke, toyib. Mu'anas ya. Misal, Ja'at, misalnya, ini salah satu keunikan naat sababi. Ja'at Hindun. Hindun ini istrinya Muawiyah. Hindun, tapi Hindun yang lain. Misalnya apa? Al-Qaimu. Oke. Abuha. Oke. Telah datang Hindun yang bapaknya sedang berdiri. Ja'at. Fi'l madin mabni alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Fi'lun madin mabni ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Wa ta'u harfu ta'nitsin mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Harfu ta'nitsin mabniyun ala as-sukunu la mahala lahu minal i'rab. Hindun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Al-qaimu na'tun li hindun. Kita pakai i'rab hikayah namanya. Na'tun li hindun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi.
Na'tun li Hindun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Wa huwa ismul fa'ili. Wa huwa ismul fa'ili. Ya'malu amalal fi'li. Ya'malu wa huwa ismul fa'ili. Ya'malu amalal fi'li. Abu fa'ilun bi al-qaim. Dia fa'il dari qaim. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu niyabatan 'anid dhammati. Li'annahu asma'ul atau li'annahu min asma'il khamsati. Wa huwa mudhafun. Walha mudhafun ilaihi domirun muttasilun mabni ala sukun. Kalau tadi mabni, ini mabni ala dhamma, ini mabni ala sukun nih, mabni ala sukun. Ha. Seperti itu. Oke. Oke. Yang mana? Dari mana? Oke. Dari mana pelan-pelannya? Dari mana pelan-pelannya? Apa semuanya lagi? Belum dari awal lagi? Dari awal Ustaz. Taib. Taib, taib, taib. Bismillah, bismillah. Ya. Ya. Saya mau coba menggabungkan antara visual sama audio gitu. Biar nanti ketika audio nggak dapat, kita pakai visual. Jadi visual adalah apa namanya cara paling terakhir untuk menjelaskan. Seperti itu. Saya mau biasain apa ya? Mau biasakan aja, mau biasakan saya berlatih untuk supaya bisa menyampaikan dengan audio gitu ya. Kalian berlatih untuk bisa mendengarkan audio seperti itu. Karena nanti itu biasanya tuh kalau ngaji sama masyayikh itu ya, sama guru-guru di sini tuh itu full audio biasanya orang. Seperti itu. Jadi ada tipe masyayikh yang pakai visual, ada yang pakai audio. Itu masalah teknis saya sebenarnya. Oke, ulang lagi yuk. Bismillah. Ja'a fi'lun madin. Fi'lun madin. Pakai dot. Fi'lun madin. Madin. Mabniyun ala al-fathi. Mabniyun ala al-fathi. La mahalla lahu minal i'rab. Min al-i'rab. Pakai ain i'rab. Seperti itu. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. At-ta'u. At-ta'u. Harfu pakai harfu. Taknifin pakai taknifin mabniun ala as-sukuni. Mabniun ala as-sukuni la mahalla la-nya pendek ya, la yang terakhir la mahal, la-nya panjang yang pertama, yang keduanya enggak. La mahalla lahu minal i'rab. Seperti itu. Hindun fa'ilun marfu'un wa alamatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-qaimu na'tun. Na'tun.
Jadi terus itu dia na'tun li hindun. Harusnya kan li hindin, tapi namanya i'rab hikayah. Li hindun seperti itu, li hindun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad wa huwa ismul fa'ili ya'malu amalal fi'li ya'malu amalal fi'li abuha fa'ilun li atau fa'il li ya fa'ilun li al-qa'im marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun astagfirullahaladzim fa'ilun lil qa'imu marfu'un wa alamatu raf'ihi al waw niyabatan anid dhammati niyabatan anid dhammati. Kenapa diganti li'annahu min al asma al khamsah al wahua tambahan lagi ya wahua mudhafun alha domirun dah alha domirun muttasilun mabniyun ala as-sukuri alha domirun muttasilun mabniyun ala as-sukuri fi mahalli jarrin fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sudah? Yang tertinggal sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Yuk, silakan kalau ada mau tanyain. Ada nggak? Sebelum kita ke paling terakhir nih, dari mumayyazatnya naat sababi. Dari keistimewaannya naat sababi. Ada atau tidak? Nggak ada? Oke, lanjutlah. Ada yang jawab berarti ya. Oke, yuk. Jadi ada keistimewaan dari naat sababi. Naat sababi itu dia naatnya selalu ifrad dan selalu muzakkar. Naat sababi itu naatnya itu selalu ifrad. Ya, naat sababi sama dengan ifrad wa wa tadzkir
Contoh, misalnya, Ja'a Zaidun al-qaimu abuhu. Ja'a Zaidani al-qaimu abawahuma. Ja'a Az-Zaidan ya. Az-Zaiduna al-qaimu abauhum. Ini untuk yang laki-laki. Yang perempuan, Manas. Ja'at Hindun al-qaimu abuha. Ja'at al-hindani al-qaimu abawahuma. Ja'at al-hindatu al-qaimu abahunna. Sudah. Coba diperhatikan kalimat qaim. Qaim selalu dia itu ifrad dan selalu dia itu muzakkar. Alhamdulillah. Udah ini deh tasmiyah ataupun mumayyizatnya ataupun apa tadi kekhasannya, ciri khasnya. Seperti itu. Dari si apa namanya? Na'at sababi. Kalau bahasa di kitab Syarah Syekh Khalid itu adalah apa? Ana'tu sababi fi hadzal qis yalzamuhu al-ifradu wa al-ifradu wa tadhkiru ma'a ghairi jam'i. Nah, gitu. Bahasa di kitab. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Nah, 1,5 jam kita. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum ditutup nih. Dan sebelum kita buat kesimpulannya. Ustadz, Ya, kalau contohnya Ja'a Zaidun al-qaimatu ummuhu. Nah, itu apa bukan na'at sababi? bukan. Kan tadi itu ada dia harus ifrad tazkir dia. Dia ilzam, dia lazim harus mesti kudu ada. Atau ada taujihat yang lain? Ada pandangan yang lain? Setahu saya nggak ada deh. Cuman kalau ada taujihat yang lain mungkin saya yang belum tahu. Silakan. Jadi Gimana? al-qaimatu di situ yang Arabnya apa, Ustadz? Kalau bukan na'at. Coba deh, saya belum tahu sekarang, belum istiqor, belum banyak mutolaah juga seperti itu. Coba nanti dicari tahu. Nah, saya catat di HP biar nggak lupa. Saya sudah zolim sama teman-teman di sini, sudah nanya-nanya tapi nggak saya jawab. Mohon maaf lah ya. Misalnya tadi apa? Ja'a ya. Ja'a Zaidun al-qaimah gitu. Ya, al-qaimatu ummuhu. Ummu. Oke, coba ntar dicari tahu. Semoga langsung. Silakan kalau ditanya lain-lain. Oh,
Ada yang lain? Ada. Enggak, saya tutup nih. Silakan. Nggak ada? Mbak Linda, Mbak Keke? Ustad, Ustad. Hmm. Yang contoh yang ifrod, Ya, yang tasnia jama itu di PR-in atau enggak terserah. nanti Itu kan ditambahin? tadi saya hanya ngasih apa ya untuk mempermudah. Nah, gitu. Biar Iya, mudah ingat. paham. Iya, udah itu aja kok. Iya Enggak, Ustad, paham. kalau mau kalau mau dikerjakan terus mau minta tasih saya, tafadhol silakan diajukan. Seperti itu. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Iya Ustad, maksud saya teh Ah, nggak dijelasin gitu sama Ustad dulu. yang mana? Oh, enggak dijelasin Maksudnya dulu. nggak dijelasin Ustad dulu gitu. Kan tadi Ustad apa namanya menuliskan dulu poin-poinnya gitu. Hmm. Tapi Ustad langsung loncat ke hakiki sama sababi gitu. Maksudnya yang ifrod apa, tasnya apa, jama apa gitu contohnya Ustad. Gitu. Dan Kayaknya nanti kemarin itu, apakah gimana gimana? apakah itu nanti di pembahasan selanjutnya ataukah kita yang mencarinya tadi Iya, di cari pikiran tahu sendiri. Ustad? Nah, cari tahu sendiri. Kalau nggak saya salah ingat, kemarin itu udah saya jelasin. Kalau nggak saya nggak salah ingat loh ya. Kemarin sekilas mungkin ya sekilas. Terus kalau nggak salah di pertemuan yang agak jauh banget itu, agak jauh banget di mana itu ya? Ada itu saya jelasin panjang lebar itu tuh. Ifrat itu apa, tasniah itu apa, jamak itu apa, terus jamak itu nanti ada dua, gitu. Seperti itu. Oke? Atau gini aja deh kalau enggak. Ya udah deh, besok di pertemuan berikutnya atau di pekan ya deh, pertemuan besok minta waktunya mungkin kita ada 30 menit lah ya. Diluangkan waktunya 30 menit setelah pembelajaran kita seperti itu untuk kita jelasin secara rinci tentang isim berdasarkan 3 hal itu. Seperti sifatnya mengulang. Jadi saya nggak akan banyak menjelaskan seperti itu dan sifatnya mengulang. Makanya saya berharap nanti sebelum itu teman-teman udah tahdir dulu, udah tahu apa itu masing-masing istilah dari hal-hal itu tadi yang akan kita sebutin. Seperti itu. Sehingga nanti kita dapat faedahnya banyak. Seperti itu. Oke, saya tanya sampai sini lagi. Ya Ustad, terus kan yang di matan kan itu ada isim mudmar gitu-gitu Ustad. Yang Nah, mubham itu tadi udah jelasin ya? Apa belum sih Ustad? ya, itu juga sudah pernah saya singgung, tapi hanya sekedar contoh saja. Sudah pernah saya singgung, tapi Hmm. sekedar contoh saja. Isim alam, nama orang, isim domir itu apa aja, domir apalagi, saya sudah pernah juga ngasih tahu. Seperti itu dulu. Terus isim apa namanya? Isim mausul, isim mausul sama isim isyarah mungkin belum. Isim mausul, isim isyarah, apa sih urutannya? Domair, isim alam, isim mausul, isim isyarah, al sama mudhofun ila 5 al ini. Nah, itu 6 itu. Nanti insya Allah mungkin akan dijelaskan juga lah. Seperti itu. Barengan dengan ini. Ataupun di waktu yang lain. Insya Allah. Ustad, sebenarnya dia itu penyebutannya kan kalau di matan itu nakiroh tuh. Ya. Ma sholah dukhulul alifi walam. Terus tadi kalau sering dengar itu al kan. Itu sebenarnya Apa alif gitu ya? lam alif dan lam atau al gitu Ustad. Maksudnya biar biar diperjelas. Berarti kan kalau di matan di sini kan alif lam gitu. Oke, oke. Tadi Ustad kan bilangnya al gitu. Ulama punya 3 pendapat. Ada yang menyebut itu dengan alif lam. Nanti ini bisa merujuk ke kitab namanya kitab Syarah Mulhatul I'rab. Al alif al lam. Yang kedua ada yang menyebut dengan al, ada yang menyebut dengan lam aja. Oke? Nah, udah.
Yang paling kuat dari yang saya tahu adalah al. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang bilang al takrif itu memaksudkan ini dan memaksudkan ini. Jadi semuanya ini merupakan ini namanya tasmiyah dari al takrif. Tasmiyah, penamaan dari al takrif. Nah, kejawab belum? Coba. Ya, alhamdulillah Ustadz. Oh, ternyata ada 3 ya? Ya, Ada 3. Nanti bisa merujuk tiga. ke kitab namanya kitab Syarah Mulhatul I'rab. Itu ada penjelasan, ada alasan, ada dikasih sebabnya kenapa. Ada lagi yang sampai sini. Berarti Yang- kalau di Nah. i'rab itu Ustadz tetap kok di i'rab sih? Berarti tetap di penjelasan itu boleh boleh alif lam atau boleh lagi tuh Ustadz. Ini la aja, al aja, l. 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 Lam. Oh, lam. Iya, Ustadz. Oke. Nah, kasih sedikit faedah boleh nggak? Apa namanya, ini sedikit aja. Coba deh saya tanya sama Mbak ini deh, Mbak Lida, coba ya. Pertanyaan dasar. Huruf hijaiyah ada berapa, Mbak? Coba dihitung coba. Huruf hijaiyah ada berapa? 2930 bukan sih? 2930. Mbak Keke, versi yang Mbak Keke ada berapa, Mbak? Dua 29. Terus versinya Mbak Wahida. Huruf hijaiyah 29 Ustaz. 29. Oke. Versinya Mbak Yudi. 28. 28. Waduh, ada ikhtilaf di antara ulama nih. Terus sekarang Mbak Wahida. 29 Ustaz. 29. Mana Bila? Oke. Siapa dia? Mbak Widya deh, Mbak Widya. Huruf hijaiyah ada 28 berapa? Ustaz. 28. Oke. Berarti ada ikhtilaf di kalangan ulama. Oke. Huruf hijaiyah itu menurut ulama Basra. Nah, iya. Huruf hijaiyah menurut ulama Basra itu ada 28. 29 itu adalah ketambahan alif ba ta sa jim ha kha da ta ra sin sin sa da ta ain ghain fa qa kaf lam mim nun. Wow. Nah. Oke. Sekarang saya coba. Mohon maaf saya tes satu persatu. Ya, coba Mbak Keke, ini dibacanya apa? Lah, oke. Mas Farhan, dibacanya apa, Mas? Taib. Lah ya, Tat. Lah, oke, taib. Mbak Wulan. Lah, tapi masih bingung lam alif. Oke, terus Mbak Wahida, dibacanya apa? Alif, Lam ba, ta, alif. sa, lam alif. Oke, berarti oke. Terakhir. Mbak Widya. Ada la, ada lam alif. Mbak Widya, Ya Ustaz, lam alif Ustaz. lam alif. Oke, ada ikhtilaf di kalangan ulama juga ini ternyata. Oke, ikhtilaf ulama. Yang benar jawabannya adalah bacanya adalah la. Oke, kalau dibaca lam alif ini salah besar. Kenapa kok gitu? Jadi gini, ulama saat mereka itu menentukan huruf hijaiyah seperti itu, mereka itu menghitung alif itu masuk nggak ya huruf hijaiyah seperti itu. Alif itu masuk huruf hijaiyah nggak ya? Ada yang mengatakan tidak, maka mereka menghitung 28.
Ada yang menghitung iya, maka dihitung 29. Nah, 30 mungkin ada tambahan yang lain. Seperti itu. Tapi yang paling kuat seperti itu adalah 29. Tadi saya bilang 28, 29. Oh ya, intinya gini deh. Intinya adalah bahwasannya kalau menghitung 29 maka alif ada. Terus kalau menghitung 28 alif tidak ada. Alif tidak diiktibar, tidak dianggap. Oke. Masalah berikutnya, ketika dari huruf alif sampai huruf ya, dari huruf hamzah sampai huruf ya, itu semua berharokat. Abata saja khoda roza sasya shodoto dha'in ghain faqa kaf lam mim nun. Wow, ya. Alif itu dia punya masalah. Masalah dia itu selalu berharokat sukun. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara agar supaya si alif itu bisa dibaca? Ternyata didatangkanlah huruf lam agar dia bisa dibaca dengan wazan seperti wazan ma. Jadi dibacanya la. Jadi dibacanya tuh bukan lam alif tapi la. Terus pertanyaan berikutnya, Ustadz, ataupun kenapa ya para ulama itu kok memilih huruf la untuk bisa ataupun untuk membantu alif agar dia bisa diketahui keberadaannya. Alif itu dia itu pakai lam untuk membantunya dalam mengizharkan harokatnya karena dia punya ulfah. Punya ulfah itu punya apa sih bahasanya kalau ulfah itu? Budi. Balas budi. Balas boleh balas budi. Punya balas budi. Karena apa? Karena alif telah membantu silam untuk di al-ta'rif. Seperti itu. Jadi ibaratnya balas budi lah seperti itu, atau tabadul atau ulfah tadi itu. Ada keserasian, ada keharmonisan. Ulfah itu ada keharmonisan antara alif sama lam. Makanya ada ulama yang mengatakan ta'rif itu adalah la, bahwasanya al itu hanya sebagai pembantu saja, seperti itu karena dia membantu sifatnya. Ada yang mengatakan dengan al, ada yang mengatakan dengan alif lam. Dan huruf hijaiyah itu menjadi 29 dan ditambahin alif itu karena alif pernah membantu la di dalam al ta'rif. Kurang lebih begitu ceritanya. Seperti itu. Jadi kalau dibacanya apa Ustadz? Lam alif, salah. Dibacanya adalah la ala wazni mas, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Berarti Oke. kalau la itu Iya, ya. kalau sila itu berarti misalnya dibacanya sama anak-anak la gitu ya, sama kita la Iya. gitu. Berarti yang si al karena balas budinya itu dari alif lam, berarti si alif lam itu dibacanya juga al gitu Ustaz. Betul, al dibacanya. Berarti kalau nanti di bab samsiah sama qamariyah disebutnya dia al qamariyah, al samsiah gitu Ustaz. Iya. Oh gitu. Oke ya. Ya itulah, tapi ikhtilaf sih di kalangan ulama apakah al itu juga itu apakah hamzah qot'i ataupun apa alif itu di situ qot'i atau bukan, seperti itu juga ada ikhtilaf sepertinya kalau yang saya ingat seperti itu. Nah, makanya apakah al, ada yang juga menulisnya seperti ini, ada al gini pakai hamzah, dia dikasih potongan huruf ainnya itu hamzah al gitu, ada yang al mujarrad cuman pakai a gitu aja seperti itu. Oke ya. Oke. Khulasatul kalam. Apa namanya? Ringkasannya. Pertama, bahwasanya tadi kita sudah membahas tentang pembagian isim. Isim berdasarkan jenis, berdasarkan adat, berdasarkan i'rab, berdasarkan takrif dan tankirnya. Terus saya pindah lagi ke bahwasanya ada sifat. Sifat itu ada 2, meskipun ada 5 nanti yang kita bahas di bab nahwu berikutnya. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, yang mana sifat itu dia itu punya format yaitu fa'il atau maf'ul. Yang mana kedua hal ini, isim fa'il ataupun isim maf'ul, itu mengandung domir di dalamnya. Seperti itu. Lalu berikutnya, di penjelasan ketiga, baru kita membahas tentang apa itu na'at sababi, apa itu na'at hakiki.
Naat hakiki adalah rafa'a domiron ya'udu ilal man'ud, yang dia itu merafakkan domir, yang domir tersebut itu ya'udu ilal man'udi. Contohnya ja'a zaidun al-aqilu, ja'a fi'lun madin, zaidun fa'ilun marfu'un bidhammati, terus al-aqilu na'tu li zaidin marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Seperti itu. Wa huwa ismul fa'il ya'malu amal fi'li wal fa'ilu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila zaidin. Terus isim naat sababi yarfa'u isman zahiran yastamilu ala domirin ya'udu ila man'uti. Contohnya adalah ja'a zaidun al-aqilu abuhu, atau ja'at hindun al-qaimu abuha, dan lain semisalnya. Seperti itu, yang mana ja'a fi'il madin zaidun fa'ilun marfu'un bidhammati, al-aqilu na'tun li zaidin marfu'un wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa ismul fa'ili ya'malu amal fi'li abuhu fa'ilun marfu'un mafa'ilun li al-qaimu marfu'un wa alamatu rafihi al-waw niyabatan anid dhammati li'annahu min asma'il khamsati wa huwa mudhafun al-ha'u mudhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Terus yang keempat, kita udah jelasin bahwasannya naat sababi itu naatnya selalu ifrad dan selalu tadzkir. Dan menyisakan pertanyaan Bayuni, apakah i'rab dari ja'a zaidun al-qa'imatu ummuhu? Seperti itu. Insyaallah kita akan dicari jawabannya, semoga bisa ketemu. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf dan fadlan saya mohon ampun. Akhirul kalam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.